Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rama Selina. Pada saat ini kita akan berbincang dengan narasumber terbaik kita, Rika Ananda, yang mana beliau selaku Duta Inspirasi Indonesia BEPS 17 dan banyak lagi prestasi lainnya. Selamat pagi Kak. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Kita sekarang ini Kak, kita membahas tentang keadaan atau permasalahan pendidikan saat ini yang kita lihat Kak. Jadi di sini banyak kita lihat akses dan pemerataan yang tidak sesuai dengan yang standar yang kita miliki, yang mana negara kita ini kan negara pendidikan dan negara hukum kan Kak. Jadi bagaimana Kakak akses pemerataan pendidikan yang tidak sesuai dan terjadinya kesenjangan antara akses pemerataan di perkotaan dan di pedesaan tersebut. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui bersama, itu masih banyak daerah-daerah terpencil yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan. Berbeda dengan daerah di kota yang pendidikannya itu sudah maju, sudah pendidikan dengan berbasis digital. Nah, sehingga anak-anak di pedesaan itu seringkali tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak di kota. Nah, ini akses pemerataan pendidikan di pedesaan dan perkotaan itu mencakup sulitnya transportasi hingga keterbatasan jaringan internet yang membuat anak-anak di pedesaan itu tertinggal pendidikannya dibanding di kota, terutama pada pembelajaran digital. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama lagi, mengenai akses pemerataan pendidikan di kota dan di desa, itu anak-anak di desa memiliki minat untuk belajar yang sangat tinggi, namun akses pendidikannya itu tidak ada. Jadi kita memerlukan pemerataan pendidikan di desa tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan nih Kak? Karena minat dan bakat anak-anak di desa terpencil tinggal itu sangatlah tinggi untuk melakukan pendidikan. Agar mereka dapat merasakan dunia pendidikan tersebut. Sebenarnya mengenai akses pemerataan pendidikan itu lebih ditekankan lagi kepada pemerintah, karena pemerintah yang berhak untuk melakukan pemerataan pendidikan tersebut. Kita sebagai masyarakat awam atau mahasiswa hanya bisa menyuarakan mengenai pemerataan pendidikan. Adapun hal-hal kecil yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa mungkin itu melakukan kunjungan pendidikan ke sekolah, mengajak anak-anak di pedesaan tersebut untuk belajar bersama kita, dan itu mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Namun untuk hal besar mengenai pemerataan pendidikan di pedesaan itu mungkin hanya pemerintah yang bisa melaksanakan hal tersebut. Seperti yang kita ketahui, pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka anak-anak di desa itu juga memiliki hak untuk memiliki pendidikan yang layak seperti anak-anak yang ada di kota. Kedepannya harus kita tingkatkan lagi ya pendidikan di desa kita kan Kak. Ya. Jadi selanjutnya kita tentang kualitas guru dan tenaga pendidikan, yang mana tenaga guru tersebut adalah elemen atau yang sangat penting dalam dunia pendidikan gitu. Jadi seperti kita lihat juga di daerah terpencil tersebut ada beberapa guru yang sudah lama mengabdi tapi belum diberi apresiasi oleh pemerintah. Jadi bagaimana tanggapan Kakak melihat kondisi ini? Sebenarnya mengenai guru-guru yang sudah lama mengabdi itu juga dapat saya lihat di kehidupan nyata, yaitu seperti ibu saya. Jadi guru-guru yang sudah lama mengabdi seperti 10 tahun atau belasan tahun tapi masih honorer dan tidak diangkat menjadi PNS. Nah, sekarang pemerintah itu sudah mencanangkan mengenai P3K. Jadi guru-guru tersebut yang sudah lama mengabdi bisa diangkat setara dengan PNS dengan P3K tersebut. Jadi selanjutnya mengenai kompetensi guru yang kurang profesional dan pedagogik, seperti yang kita ketahui pada akses pendidikan di desa tadi, biasanya guru-guru di desa itu pendidikannya belum sarjana seperti yang berada di kota. Jadi perlunya kita melakukan pemerataan pendidikan itu juga melakukan pemerataan terhadap guru. Jadi guru-guru yang sudah berpendidikan dan profesional itu bisa kita letakkan di daerah-daerah terpencil seperti di pedesaan-pedesaan tadi, maka pemerataan pendidikan juga terlaksana dan guru-guru itu juga memenuhi standar baik di kota maupun di desa. Jadi Kakak setuju nih, misalnya guru di pedesaan itu kita berikan pelatihan atau khusus untuk misalnya meningkatkan pendidikannya, yang mana guru di sana itu seperti siapa yang mengajar, bukan boleh mengajar. Tentunya iya Kak, karena guru-guru di desa itu sudah lama gitu mengajar di pedesaan tersebut, maka
Untuk meningkatkan profesionalitas dan kemampuan pedagogik guru tersebut, kita juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru tersebut hingga guru tersebut juga dapat setara dengan guru-guru yang berada di kota yang sudah memiliki pendidikan sederhana. Selanjutnya tentang kurikulum kita. Seperti yang kita lihat, kurikulum ini sering berubah, sering berkembang sekali. Bentukannya menteri, bentukannya semua susunan tersebut bentukan juga kurikulum. Yang mana kurikulum sebelumnya belum tercapai sepenuhnya tujuan yang kita inginkan, dan sekarang juga sudah berubah ke kurikulum yang baru. Jadi bagaimana kakak-kakak melihat kondisi pendidikan tersebut? Sebetulnya benar, mengenai perubahan kurikulum yang tanpa kesiapan matang itu seringkali membingungkan baik dari guru, siswa, maupun orang tua serta masyarakat. Jadi perubahan-perubahan ini tidak diikuti juga dengan pelatihan-pelatihan bagi guru dan juga siswa. Jadi tidak ada pelatihan kepada guru dan siswa tersebut. Jadi mengenai perubahan kurikulum, guru-guru yang sudah lama mengabdi seperti yang kita bahas pada poin sebelumnya, itu mereka hanya mengetahui mengenai kurikulum KTSP dan perubahannya ke kurikulum K13. Jadi mengenai perubahan ke kurikulum Merdeka, itu guru-guru tersebut mungkin sudah capek atau lelah. Jadi pada saat perubahan dari KTSP ke K13 itu guru-guru sudah melakukan pembelajaran mengenai kurikulum K13 itu secara maksimal, dan sudah maksimallah kurikulum di K13 tersebut muncul kurikulum Merdeka yang membuat guru itu kebingungan gitu. Jadi guru-guru yang sudah terbiasa dengan kurikulum KTSP dan kaget dengan kurikulum K13 lalu berusaha untuk beradaptasi dengan kurikulum K13. Dan setelah guru-guru tersebut beradaptasi dengan kurikulum K13, muncul lagi kurikulum Merdeka yang membuat mereka kebingungan dan merasa lelah mengenai kurikulum yang sudah berubah-ubah terus-menerus gitu. Jadi mungkin guru-guru tersebut bisa dilakukan pelatihan yang lebih mendalam mengenai kurikulum terbaru sekarang, dan juga pelatihan-pelatihan lainnya seperti akses digital yang mungkin pembelajaran di kurikulum Merdeka sekarang itu berbasis digital semua. Mungkin tentang kurikulum Merdeka ini kakak pun juga mendengar yang mana di manage masyarakat atau orang tersebut bahwa kurikulum Merdeka ini benar-benar memerdekakan atau mendidikan siswa tersebut. Nah, jadi dengan tanggapan kakak yang mana orang tua sudah memanage pemikirannya tentang memerdekakan siswa tersebut? Sebenarnya pada kurikulum Merdeka itu siswa tidak merdeka sepenuhnya. Namun pada kurikulum Merdeka itu guru tetap berperan aktif dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Guru itu sebagai fasilitator dalam kurikulum Merdeka. Sementara siswa itu dalam artian Merdeka itu siswa bebas memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga minat dan bakat mereka tersalurkan dan juga dapat terarah nantinya untuk masa depan anak-anak tersebut. Nah, untuk pandangan-pandangan mengenai kurikulum Merdeka yang benar dengan Merdeka tersebut, mungkin dapat kita lihat mengenai pemilihan-pemilihan jurusan tadi. Dan juga pada kurikulum Merdeka itu juga diberikan proses pelajaran Pancasila yang membuat siswa itu mengerjakan proyek-proyek yang juga tanpa campur tangan guru, dan guru hanya memberikan materi mengenai proyek dan siswa mengerjakan proyek dan siswa mempresentasikan proyek itu sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita harus mengubah ya kak pemikiran di masyarakat tentang benar-benar memerdekakan siswa tersebut. Jadi kan kurikulum Merdeka ini kita memerlukan akses teknologi atau digital. Jadi tentang sebenarnya yang seperti kita lihat teknologi saat ini kurang merata, ya tentang fasilitas dan lainnya, labor, perpustakaan gitu. Jadi bagaimana pemerataan fasilitas ini supaya kita bisa meningkatkan pemerataan fasilitas di sekolah? Sebenarnya mengenai infrastruktur dan fasilitas itu sangat berpengaruh pada proses pembelajaran siswa di kelas. Semakin baik fasilitas dan infrastruktur, maka siswa itu semakin nyaman untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Sebagaimana yang kita ketahui, pada poin pertama tadi mengenai pemerataan pendidikan di desa dan di kota, itu biasanya fasilitas dan infrastruktur di desa itu sangat-sangat jauh tertinggal dibanding fasilitas di kota. Yang mana fasilitas di desa itu seperti kelas yang kurang layak atau kelas yang kurang, siswanya banyak tapi kelasnya nggak ada gitu. Terus perpustakaan nggak ada, rumah gedungnya nggak
tersebut kurang misalnya untuk melakukan proses pendidikan di sekolah tersebut. Jadi fasilitas ini juga sangat berpengaruh terhadap akses pemerataan pendidikan tadi. Jadi jika fasilitas di desa itu sudah layak dan memenuhi standar, maka ada kemungkinan besar itu akses pendidikan di desa itu dapat merata sepenuhnya setara dengan Seperti kalau di desa, maka mereka harus juga mendapatkan informasi lainnya dan mengakses perpustakaan pun sangat sulit. Apakah Kak setuju nih? Misalnya kita kan di sini kalau di perkotaan adanya perpustakaan yang berjalan dan perpustakaan keliling. Dengan di desa tersebut juga akan diterapkan juga akses perpustakaan keliling tersebut. tentunya sangat-sangat bagus karena biasanya untuk pembangunan di desa itu sangat sulit untuk mendapatkan lahan. Jadi jika kita menerapkan mengenai perpustakaan keliling sangat-sangat membantu bagi siswa, baik bagi siswa, guru dan juga masyarakat di desa. Jadi siswa itu tidak kesulitan lagi untuk jauh-jauh pergi ke kota untuk membaca buku perpustakaan. Terima kasih Kak untuk hari ini. Semoga ada yang bahagia. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.